Di video kali ini, gue mau mereview sebuah mikrofon yang mungkin bisa kalian pertimbangkan. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah setup podcast yang udah direvisi dari yang sebelumnya. Jadi sebelumnya komputer gue itu posisinya ada di sebelah sana, dan gue pindahin ke sini dengan tujuan ya tetap biar visualnya lebih enak gitu buat dilihat lebih bagus. Karena di bagian depan sini itu kan posisi jendela. Kalau gue shoot siang kayak sekarang, itu cahayanya, sumber cahayanya bener-bener natural dari jendela. Dan di sini ada gorden juga, jadi kayak cahayanya lebih soft gitu kena guenya. Cuman nanti setup pas gue review itu bakal terpengaruh juga, karena tadinya kan komputer sebelah sini pindah ke sini. Jadi mungkin yang tadinya pas review komputer di samping gue bakal berubah jadi di belakang gue banget. Tapi gue gak bakal bahas soal setup ini lebih lanjut, karena sebenarnya video ini adalah review dari Altron UM270 yang di video sebelumnya itu gue unboxing. Secara penampilan, mic ini kelihatan profesional banget. Pas pertama gue pegang, bahannya tuh berasa kokoh dan rasanya emang kayak lumayan berat, jadi kerasa profesional banget. Terus pada bagian depannya, mic ini ada dua indikator. Yang pertama indikator power berwarna biru, dan satunya lagi indikator audio level, yang kalau misalkan suara kita terlalu keras, itu indikatornya jadi berwarna merah. Dia nggak punya power switch, jadi kalau misalkan mic ini lagi nggak dipakai, terus gua mau matiin, itu harus dicabut dari kabelnya. Tapi gua rasa mic lain juga nggak ada power switch sih kayaknya, karena kan biasanya matiin mikrofon yang profesional juga matinya kan dari sound cardnya atau dari apa itu namanya mixernya gitu. Terus mikrofon ini juga menyediakan audio jack di sisi belakang kalau kita mau monitoring audio kita secara langsung. Jadi kalau misalkan kita monitoring via softwarenya, itu biasanya kan suka ada delay. Kalau misalkan kita mau monitoring secara real time, ada delay tapi sedikit banget, jadi hampir real time gitu. Itu disediain audio jack di belakangnya. Kita bisa colok headset, jadi ngomong sambil didengerin. Terus gue juga bisa ngatur beberapa settingan langsung dari mic-nya. Kayak misalkan volume, buat ngatur volume monitoring kita. Jadi kalau kita pakai headset, volumenya itu bisa kita atur langsung di mikrofonnya. Lalu ada audio gain buat ngatur sensitivitasnya dalam menangkap suara. Dan juga ada switch minus 10 dB. Jadi itu buat kayak ngedrop sensitivitasnya secara langsung sampai 10 dB decibel. Terus di depannya itu ada scroll dan tulisannya itu monitoring. Nah, yang ini gue nggak tahu fungsinya apa jujur. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang tahu fungsi dari pengaturan monitor itu yang di bagian depan, kalian bisa komentar di bawah. Mikrofon ini menggunakan interface USB. Kenapa gue pakai atau milih yang interface USB? Soalnya dia bener-bener gampang banget setupnya, bener-bener kayak plug and play doang. Gue cuman colok ke mikrofonnya dan juga ke komputer. Terus nanti dia ada notifikasi kayak installing device sebentar, dan bisa langsung gue pakai buat recording. Pakai software apapun, misalkan gue pakai Audition atau Camtasia Studio atau bahkan Ice Cream Screen Recorder, semuanya bisa langsung record pakai mic ini, nggak ada masalah sedikit pun. Jadi menurut gue itu enak banget, simple, gampang dibanding gue pakai yang profesional banget kan, yang kayak pakai kabel XLR terus pakai sound card. Itu kan pasti menurut gue settingnya lumayan rumit. Jadi gue pilih yang USB aja, yang lumayan simple. Dari sisi kualitas, sebenarnya tadinya gue agak suujon sama mikrofon yang interface-nya itu USB. Karena kan beda ya, yang pakai analog XLR gitu sama yang langsung digital USB. Tapi ternyata kalian sendiri juga bisa dengar kan dari tadi kualitas suaranya
yang menurut gue sih lumayan bersih. Ada noise-nya tapi jaraknya cukup jauh dan itu nggak gitu ketara karena ketiban sama suara gue yang levelnya tuh lumayan jauh sama noise-nya. Di paket penjualannya kita dapetin sebuah mounting yang itu lumayan kokoh. Mounting itu buat dudukan si mikrofonnya. Itu lumayan kokoh dan durability-nya gua rasa juga bakal tahan lama. Cuman gue cukup menyayangkan. Cuman gue agak menyayangkan karena dia nggak pakai shock mount. Karena menurut gue kalau misalkan dia pakai shock mount mungkin kelihatannya bakal jauh lebih keren gitu. Cuman balik lagi, gue shock mount itu sendiri gue cuman mikirin secara tampangnya aja, secara visual. Kalau secara fungsional gue rasa nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget karena ini meja gue agak geter-geter dikit juga nggak ada suara yang mengganggu di mikrofonnya gitu. Terus kita juga dapet stand kecil yang bahannya juga lumayan kokoh. Gue rasa sih dia bahannya dari besi karena pas gue pegang, pas gue angkat gitu rasanya lumayan berat juga. Dan di standnya itu kita bisa pasang mountingnya dan pasang micnya. Jadi sebenarnya dari paket penjualannya standarnya setup buat naruh mikrofon ini adalah berdiri di atas meja pakai tripod kecil itu, stand kecil. Cuman gue sendiri jujur gue nggak suka sama setup yang kayak gitu karena menurut gue kalau misalkan ditaruh di atas meja itu ngumpetin kabelnya juga agak susah, jatuhnya jadi berantakan. Makanya gue beli arm sendiri secara terpisah. Gue dapat seharga 60.000. Linknya gue taruh di deskripsi. Dan ini lumayan worth it, jadinya keren kalau pakai arm begini. Di paket penjualannya kita juga langsung dapat kabel USB yang bentuknya itu mirip kayak kabel printer. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau ganti kabel atau kabelnya rusak mau beli yang baru itu nyarinya gampang. Cuman yang dari paketnya gue juga cukup menyayangkan karena pemilihan warnanya. Yang kalian bisa lihat sendiri di arm gue nggak masuk dan di standnya juga kan warnanya hitam. Gue rasa juga nggak masuk warna apa sih kayak krum begini. Jadi nggak tahu sih selera kali ya. Kalau gue sih lebih milih kalau misalkan kita dapat kabel yang warnanya hitam aja polos kayak gitu. Terus kita juga dapat leather case buat naruh mikrofonnya kayak tas kulit gitu. Cuman ini agak lucu karena gue pas unboxing itu gue nggak sadar sama sekali dan gue nggak tahu kenapa salah satu tim ST pas lagi ngeliat-liat mikrofon dan aksesoris ya itu dia ngendus tasnya dan itu kayak bau kambing dan pas gua coba cium bener itu kayak bau kambing. Jadi mungkin maksudnya biar kulit asli gitu, cuman nggak masalah juga sih. Gua jemur di teras nggak nyampe 3 jam gitu gua ambil lagi, baunya udah hilang, aman. Dan nggak ngaruh juga sih karena mikrofon ini bakal kalau gua makanya bakal stay aja di studio, nggak bakal gua bawa kemana-mana juga. Cuman fun fact aja. Nah, terakhir gua rasa beli mikrofon itu belum lengkap kalau kita nggak dapet busa windshield. Maksudnya yang buat nahan distorsi angin. Nah, gua contohin aja nih buat kalau kalian pengen tahu maksud distorsi angin itu kayak gini. Berisik banget depan ya. Kedengeran nggak di sini? Nih contohnya gini. Nah, itu distorsi angin kalau nggak pakai windshield. Dan nih gua pakein windshieldnya. Jadinya kalau gua tiup kayak gini. Nah, ketara dong bedanya. Cuman gue pribadi, gue lebih suka kalau nggak pakai windshield karena menurut gue tampangnya lebih keren. Kalau misalkan pakai windshield tuh kocak, jadi kayak palanya gede gitu. Pertama tampangnya lebih keren kalau nggak pakai windshield, kelihatan banget mikrofonnya tuh kelihatan profesional. Dan sebenarnya mikrofon ini udah bisa menahan distorsi angin cukup bagus walaupun tanpa busa windshield ini. Jadi sebenarnya posisi mikrofon ini dari tadi ketembak sama angin dari AC. Dan kalian bisa denger nggak ada distorsi angin sama sekali. Kalau misalkan mikrofon yang biasa gitu kayak Zoom H4n gue itu lumayan kedengeran. Gue kasih contoh aja perbandingannya gue pakai Zoom H4n. Ya sekarang suara yang kalian denger adalah langsung dari Zoom H4n. Dan ini sekarang gue mau bandingin, dia gue pakain windshield dan sekarang posisinya hampir sama Altron dan gue bakal buka windshieldnya. Ya itu adalah efek distorsi dari tiupan angin dari AC.
Dan kalian bisa denger suaranya parah banget, dan dia sangat butuh windshield kayak gini. Kan kalian bisa bandingin. Jadi Altron udah bisa menahan distorsi angin itu lumayan bagus. Beda sama Zoom H4n, mic bawaannya Zoom. Cuman kan karena Zoom, karena gue banyak banget. Sorry. Mungkin kan karena Zoom H4n ini emang dikhususkan juga bukan buat mikrofonnya, lebih kepada recorder. Jadi dia itu sebutannya kan handy recorder. Jadi gimana kesimpulannya? Apakah mikrofon USB seharga 1,2an ini worth it? Menurut gua kalian bisa nilai sendiri dari video ini. Tapi dari gua, menurut gua iya worth it. Karena dengan harga segitu yang kalian dapetin adalah tampang yang keren dan profesional. Terus interface yang gampang karena dia pakai USB, kayak tinggal plug and play doang. Setupnya gampang banget. Dan yang terakhir, hasil suaranya menurut gue bersih banget. Kayak rasanya udah kayak kualitas broadcast banget gitu. Ya paling itu aja sih buat video kali ini. Maaf banget kalau misalkan di setup ini gue masih kaku, karena ini gue syuting sendirian dan gak sampai 30 menit lagi gue harus UAS. Doain juga ya UAS gue biar nilainya bagus. Ya paling itu aja. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe biar mensupport channel ini, biar bisa memberikan konten yang lebih berkualitas lagi di masa mendatang. Itu aja dari gue kali ini. Gue Erwin, sampai jumpa di video selanjutnya.